Halo para penjelajah ekonomi, pernahkah Anda membayangkan jika satu negara mengalami kemunduran ekonomi besar-besaran, sementara tetangganya justru berpeluang besar untuk maju? Selamat datang di World News Network. Itulah skenario yang kini tengah mencuat di Asia Tenggara. Kabar mengejutkan datang dari Malaysia, yang diproyeksikan akan menghadapi PHK massal hingga 50.000 pekerja pada tahun 2026. Angka yang sangat fantastis dan mengkhawatirkan. Di tengah badai ini, muncul pertanyaan besar. Apakah ini sinyal bahwa Indonesia akan mengambil alih posisi sebagai bintang baru ekonomi regional? Mari kita bedah tuntas fakta-faktanya hanya di video ini. Pertama, mari kita lihat mengapa Malaysia berada dalam posisi sulit. Krisis ini bukan terjadi tanpa alasan. Sektor manufaktur dan teknologi yang selama ini menjadi tulang punggung Malaysia mulai goyah akibat pergeseran rantai pasok global. Perlambatan permintaan ekspor dari negara-negara besar dan penurunan investasi asing langsung atau FDI di sektor-sektor tertentu telah memicu gelombang ketidakpastian. Malaysia kini berjuang melawan arus perubahan global ini. Tak hanya itu, fluktuasi mata uang ringgit yang tidak stabil menambah beban operasional bagi perusahaan multinasional yang berbasis di sana. Hal ini memaksa mereka melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan data yang beredar, sektor elektronik dan jasa diperkirakan akan menjadi yang paling terdampak oleh 50.000 PHK tersebut. Ini adalah alarm keras bagi stabilitas ekonomi Kuala Lumpur. Namun, di saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Disinilah Indonesia melihat peluang emas. Banyak pengamat memprediksi bahwa Indonesia bisa meraup keuntungan besar dari krisis yang dialami tetangganya ini. Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang sulit diabaikan. Pasar domestik kita yang luar biasa besar dengan lebih dari 270 juta penduduk menjadi daya tarik utama bagi investor global yang mencari stabilitas jangka panjang. Sektor manufaktur berteknologi tinggi dan industri hilirisasi mineral seperti nikel kini menjadi primadona. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghentikan ekspor bahan mentah telah memaksa perusahaan global membangun pabrik di tanah air. Didukung oleh kebijakan pro-investasi seperti Omnibus Law dan kemudahan perizinan melalui sistem digital, Indonesia kini terlihat jauh lebih menarik di mata perusahaan multinasional yang ingin merelokasikan operasinya dari negara lain. Bonus demografi juga menjadi senjata rahasia kita. Dengan jutaan tenaga kerja muda yang produktif, Indonesia siap menyerap teknologi dan investasi yang mungkin beralih dari Malaysia. Kita harus memahami bahwa perusahaan multinasional tidak memiliki loyalitas pada satu negara. Mereka setia pada efisiensi dan profitabilitas. Ketika biaya di satu tempat naik atau stabilitas terganggu, mereka akan pindah. Strategi China Plus One juga berperan besar. Banyak perusahaan global kini melirik Indonesia sebagai basis produksi cadangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara tertentu di Asia. Indonesia secara cerdik memanfaatkan momentum ini dengan memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Hilirisasi bukan sekedar jargon, melainkan cara kita membangun kemandirian ekonomi agar tidak mudah didikte oleh fluktuasi pasar global. Namun, World News Network mengingatkan bahwa kita tidak boleh cepat berpuas diri. Menjadi pemenang baru di Asia Tenggara bukanlah tanpa tantangan besar yang harus segera diselesaikan. Infrastruktur kita, meski sudah meningkat pesat dalam satu dekade terakhir, masih memerlukan penyempurnaan di wilayah-wilayah luar Jawa untuk menekan biaya logistik yang masih tergolong tinggi. Kualitas sumber daya manusia juga menjadi catatan penting. Untuk menarik industri teknologi tinggi, Indonesia butuh lebih banyak tenaga ahli dan sistem pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri masa depan. Birokrasi dan kepastian hukum tetap menjadi poin yang sering dikeluhkan investor. Jika Indonesia gagal memberikan jaminan hukum yang stabil, peluang emas ini bisa saja terbang ke negara tetangga lainnya seperti Vietnam. Lalu bagaimana masa depan ekonomi ASEAN secara keseluruhan? Apakah ini murni persaingan hidup dan mati antara Indonesia dan Malaysia? Idealnya, stabilitas regional tetap menjadi prioritas. Indonesia yang kuat akan memberikan dampak positif bagi ASEAN. Namun, krisis di Malaysia juga bisa mengganggu rantai pasok regional yang sudah terintegrasi. Kolaborasi mungkin menjadi kunci di masa depan.
Meskipun bersaing memperobotkan investasi, negara-negara ASEAN perlu belajar satu sama lain untuk membangun blok ekonomi yang mampu menyaingi kekuatan Barat dan Cina. Jadi, jelaslah bahwa krisis ekonomi Malaysia memang membawa tantangan besar. Namun di sisi lain, juga membuka babak baru persaingan dan peluang bagi Indonesia di kancah ekonomi Asia Tenggara. Pertanyaannya, mampukah Indonesia benar-benar memanfaatkan momentum ini? Menurut Anda, langkah apa yang paling krusial yang harus diambil pemerintah? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa analisis kami bermanfaat. Subscribe World News Network untuk konten ekonomi lainnya dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.